Shalom saudara-saudari, kita kembali mulai dengan pendalaman Alkitab kita, bagian kedua dari pendalaman Alkitab kitab Rut dengan subtema Kini Aku Melihat. Saudara, kita mulai saja, yaitu cerita dengan saat Rut dan Naomi balik ke Bethlehem. Diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 22 sampai pasal 2 ayat 3 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikianlah kisahnya bagaimana Naomi kembali ke Moab bersama Rut menantunya yang orang Moab itu. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan musim panen gandum. Naomi mempunyai seorang anggota keluarga dari pihak mendiang suaminya Elimelek. Orang itu kaya dan terpandang, namanya Boas. Pada suatu hari kata Rut kepada Naomi, "Ibu, saya permisi mau ke ladang untuk memungut gandum yang mungkin terjatuh dari tangan para penuai. Saya rasa tentu ada saja orang yang akan membiarkan saya melakukan hal itu." "Baik nak," jawab Naomi, "pergilah." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut gandum yang mengikuti para penuai. Kebetulan ia pergi ke ladang milik Boas. Saudara-saudari, perhatikan di sini bahwa apa yang mau disampaikan di sini adalah ketika Naomi balik ke Bethlehem, dia tidak memiliki apa-apa. Firman-Nya dikatakan Naomi berseru ketika dia keluar dari Bethlehem, dia memiliki kekayaan dengan suami dan anak-anak. Tapi ketika dia balik ke Bethlehem, ya, dia hanya memiliki Rut dan tidak memiliki apa-apa. Jadi dengan kata lain dia sangat miskin, saudara-saudari. Tetapi bukankah luar biasa ketika mereka tiba di Bethlehem dan itu terjadi pada musim panen gandum, di mana kebudayaan bangsa Israel saat itu adalah setiap panen gandum dan gandum-gandum yang tercecer jatuh tidak boleh dipungut oleh pemiliknya, tetapi dibiarkan untuk orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Sehingga ketika Naomi balik ke Bethlehem, dia nggak punya apa-apa, dia butuh makan, tetapi Tuhan atur, bukankah dia datang dan balik pada waktu yang tepat, waktu panen, sehingga dia tetap terpelihara. Kemudian juga dikatakan Naomi punya anggota keluarga juga dari mendiang suaminya Elimelek, yaitu Boas, orang yang terpandang. Saudara-saudari, bukankah ini adalah dia memiliki anggota keluarga yang tepat karena kita tahu Boas ini adalah dia tepat untuk menebus ya Naomi menikahi Rut, dan dia orang kaya dan terpandang. Dan kemudian juga dikatakan ya saudara-saudari di sini bahwa ketika Rut memungut gandum yang jatuh, kebetulan dia ada pergi ke ladang Boas. Jadi bukan suatu dia berencana, tetapi suatu hal yang Tuhan gerakkan. Jadi bukankah dia berada di tempat yang tepat juga? Dan kemudian ketika dia ketemu Boas, saudara-saudari, Boas bilang di dalam Rut 2 ayat 11, Boas udah dengar, udah tahu segalanya tentang Rut. Dan yang dia dengar adalah hal-hal yang positif. Bukankah ini juga ya suatu pengaturan Tuhan sehingga diceritakan hal-hal yang tepat dan baik tentang Rut kepada Boas. Saudara-saudari, inilah bentuk daripada kesetiaan Tuhan yang memelihara Naomi. Dan kita tentunya. Ketika kita bicara Naomi, itu bicara tentang kita. Ya, seringkali kesetiaan Tuhan tidak kita sadari karena kita terfokus pada masalah. Naomi sedang terfokus pada keadaan dia yang tidak baik, sangat terpuruk, sehingga dia nggak melihat bahwa selama ini dan apa yang Tuhan lakukan adalah memelihara dia. Walaupun kelihatannya serba dikit, amin ya, tidak terpikirkan dan tidak terlihat. Saudara, kehidupan kadang sulit, kacau berantakan, tetapi bukan berarti ketika keadaan itu sulit Tuhan gak menunjukkan kesetiaannya. Masalah bukan dari Tuhan, saudari. Kita sudah belajar di minggu lalu bahwa Elimelek dan Naomi, Elimelek dan Naomi, ya adalah orang-orang percaya, takut Tuhan. Tetapi karena dunia sudah jatuh, timbullah masalah. Kita pun juga. Jadi ketika Anda ikut Tuhan bukan berarti kita free dari masalah. Masalah datang karena dunia sudah jatuh, tetapi Tuhanlah yang menunjukkan kesetiaannya dan menunjukkan pemulihannya. Amin, saudara. Tapi apakah ketika kita tahu Tuhan setia, kita diam-diam aja? Enggak. Kesetiaan Tuhan memelihara kehidupan kita. Tetapi untuk pemulihan Tuhan, kita butuh sikap hati yang benar. Pemulihan Tuhan sudah sediakan, tetapi saudara, kita harus menyediakan sikap hatinya. Dan ini yang diperlihatkan oleh Rut dalam hal ini. Amin ya. Dalam Rut 2 ayat 2, lihat ketika dia mau pergi ke ladang untuk memungut jelai gandum, Rut permisi dengan ibunya. Ya. Dia mau memungut jelai. Ini suatu pekerjaan yang rendah, saudara-saudari.
Ini kata lain, sikap Rut adalah dia rendah hati. Dia mau memungut celai, dia nggak rasa malu. Ya, ini soal pekerjaan yang rendah hanya untuk orang yang miskin, tapi dia nggak malu dengan keadaan dia. Dia nggak mencuri kok, itu normal kok, boleh. Ada orang yang membiarkan saya, artinya itu perbuatan sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian juga Anda ngelihat Rut 2 ayat 17. Ketika dia diizinkan, dia terus memungut gandum dari pagi sampai sore, sehingga dia bisa kumpulkan 10 kilo. 10 kilogram yang jatuh di tanah harus dibersihkan, dibereskan. Saudara, itu perlu kerja keras. Inilah sikap Rut, kerja keras. Banyak anak-anak Tuhan minta dipulihkan dan Tuhan sudah sediakan pemulihan itu, tapi nggak mau kerja keras. Mau datang tiba-tiba. Saudara, Tuhan sudah memberikan pemulihan, tetapi Tuhan butuh juga sikap hati, karakter, di mana kita adalah orang-orang yang bisa menjadi contoh di dalam bekerja keras, di dalam kerendahan hati. Dan Rut juga, saudara-saudari lihat, ketika dia minta izin untuk memungut gandum yang jatuh, sesungguhnya itu nggak perlu. Itu adalah kebudayaan bangsa Israel. Gandum yang jatuh itu adalah untuk orang-orang yang nggak mampu. Nggak perlu minta izin, tapi Rut minta izin. Ketika dia mau keluar, saudara ya, dia mau keluar memungut, tadi dari Rut 2 ayat 2, dia minta izin kepada mertuanya Naomi. Rut adalah orang yang punya santun, dan dimulai dari rumah tangga. Dari rumah dia minta izin sama Naomi, itu rumah tangga. Di luar pun terbiasa. Saudara, banyak orang percaya minta dipulihkan, tapi Tuhan juga harus tahu, Tuhan pakai juga sekeliling kita untuk menjadi alat. Dan orang-orang itu akan mau, di sekeliling kita akan mau membantu kita, melakukan sesuatu favor buat kita ketika kita mulai bersikap santun. Ya, jadi tidak memanfaatkan, tapi justru kita santun. Dan Tuhan butuh itu. Kemudian juga dalam Rut 2 ayat 10, saudara, ketika Rut mendapat kemurahan dari Boas, Rut sujud di hadapan Boas. Dia katakan, saya nggak layak mendapat perlakuan begitu baik. Saya orang asing, tidak seharusnya mendapat perhatian Bapak. Maknanya apa sih? Buat saya ini adalah sikap Rut yang diperlihatkan adalah sikap mau bersyukur, tahu bersyukur, saudara. Saudara-saudari, kadang kita mau hanya bisa bersyukur kalau ada sesuatu yang besar. Tapi Rut, hanya hal yang kecil pun dia bersyukur, saudari. Saudara, pemulihan sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib, benar? Ya, Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib pemulihan itu. Tetapi tetap butuh karakter, sikap hati untuk membuat pemulihan itu terjadi, saudari. Ini adalah bagian kita. Dan kalau Anda ngelihat juga Rut dan Naomi dipulihkan saat mereka balik ke Bethlehem. Bethlehem adalah lambang daripada tanah perjanjian, warisan. Ketika Naomi keluar dari Bethlehem, tanah warisannya nggak hilang, walaupun 10 tahun dia tinggalkan. Karena hukum di Israel begitu, saudara. Itu milik dari keturunannya. Saudara, kenapa perlu di Bethlehem? Karena Tuhan mau memperlihatkan sesuatu. Di dalam firman Tuhan dalam Roma 8:17 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kalau kita anak, maka kita adalah ahli waris yang akan menerima berkat-berkatnya yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Jadi ada warisan yang disediakan Allah. Tetapi kadang kita lihat kemudian, kita akan menerimanya kapan? Bersama-sama dengan Kristus. Apa yang sudah disediakan Allah baginya, disediakan bagi Kristus. Jadi kita terima ketika kita bersama dengan Kristus. Jadi ketika kita terima Yesus, kita terima warisan Allah. Amin. Ini dia, Yesuslah tanah perjanjian kita, warisan kita, saudari. Sehingga dengan kata lain, kalau Naomi dipulihkan di Bethlehem karena dia balik ke tanah perjanjian, Tuhan mau kasih tahu kita pun dipulihkan ketika kita terhubung kembali dengan Yesus. Amin, saudara-saudari. Banyak orang percaya, mereka orang percaya, anak Tuhan, tapi mereka nggak punya hubungan. Terhubung dengan Yesus itu bicara tentang hubungan. Saudara-saudari, kerajaan Allah bicara Yesus sumber. Kita bukan. Oleh sebab itu, untuk kita mengambil segala sesuatu ataupun menerima segala sesuatu, kita harus terhubung, punya hubungan, ya, punya relationship. Relationship-nya bukan hanya sekedar doa, itu bagian dari kita, cara kita berhubungan adalah doa, tapi juga dari firman, renungan, berjalan, ya, bersama dia, kenal isi hatinya, semua. Apa yang kita lakukan saat ini juga adalah bagian daripada kita ingin memiliki hubungan dengan Yesus. Kita tahu isi hatinya apa, kita tahu karakter dia, sehingga kita terhubung dengan dia.
Amin. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudari. Oke. Nah, dan Tuhan mau ya Anda mengerti, Anda dan saya, bahwa kesetiaan Tuhan itu pasti akan memelihara hidup kita. Namun kita perlu terhubung dengan Dia, dengan Kristus, dan memiliki sikap hati dan karakter yang benar untuk dipulihkan. Kedua-duanya sudah ada, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sudah ada, pemulihan Tuhan sudah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Tapi kenapa Pak saya nggak lihat sekarang ini? Saudara, kalau Anda sudah terhubung sama Tuhan, tenang aja, pasti akan datang segera. Tapi kalau kita nggak terhubung, artinya bukan orang percaya loh. Anda orang percaya, tapi kadang kita nggak punya hubungan. Iblis suka kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita jadi kecewa sama Tuhan, kita jadi marah sama Tuhan, kita salah ngerti Tuhan, kita pikir Tuhan ini yang gak larang, Tuhan yang gak kasih. Saudara, Tuhan tidak menahan kebaikannya buat kita. Amin. Kalau ada hal yang gak enak terjadi bukan dari Tuhan, karena dunia aja udah jatuh, sudah gugur ya. Dan itulah Tuhan kita. Jadi kita ngelihat dalam kitab Rut ini, kitab Rut, orang pilihan Tuhan itu adalah Israel dan keturunannya. Dalam hal ini Elimelek dan Naomi, saudara-saudari. Dan apa yang terjadi dengan Elimelek, Naomi? Mereka orang biasa. Mereka bisa bikin keputusan yang salah. Mereka pergi ke Moab adalah suatu keputusan yang tidak tepat. Mereka mengalami kesulitan. Bahkan di Bethlehem pun mereka mengalami kelaparan. Dan mereka bisa jadi pahit. Naomi menjadi pahit dan disebut marah. Ya, mereka mengalami situasi yang mustahil. Naomi mustahil punya keturunan lagi, anak-anaknya sudah meninggal, suami meninggal. Tetapi Naomi sebagai anak orang Israel, orang pilihan Tuhan, memiliki tanah pusaka, sehingga ketika dia balik pun tidak akan hilang. Saudara, ini sama. Naomi adalah kayak kita adalah orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, dan Tuhan tahu, mengerti siapa kita. Banyak sekali kita mau sempurna, mau tahu segalanya, sehingga bahkan sampai hal yang baik pun, misalkan yang baik artinya bukan sesuatu yang dosa, saudara. Artinya ketika kita mau ngambil keputusan pun, kadang kita sampai mumet, pusing, ya, kita mau cari keputusan yang benar-benar dari Tuhan. Kadang Tuhan jawab, kadang Tuhan enggak, karena masalahnya bukan itu. Contoh lain lagi adalah begini, ketika Anda merasa, waduh saya salah ambil keputusan dalam memilih pasangan hidup. Padahal kita sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun. Lalu karena salah Anda pikir, udah gak bakal bahagia. Tidak, ketika kita terhubung sama Tuhan, dia akan dipulihkan. Kalau sikap kita benar, saudara-saudari. Amin. Ya. Dan kemudian juga di Moab, Tuhan memelihara Naomi, saudara, dengan memperlihatkan kesetiaannya. Lewat siapa? Lewat Rut, saudara-saudari. Ya kan? Bagaimana Rut ketika di Moab pun dia sudah pelihara mertuanya. Dan ketika di Bethlehem pun juga. Tetapi awalnya kenapa Rut bisa begitu baik, begitu mau ikutin orang tuanya? Saya percaya. Bahkan ketika dia bicara sama orang tuanya, ketika orang tuanya suruh balik ke Moab, dia bilang, jangan biarkan, kemudian dia berjanji dengan Tuhan kan. Berkomitmen dengan Tuhan. Minggu lalu kita sudah lihat. Tuhan siapa? Allah Israel. Karena dia bilang, Allahmu Allahku. Jadi Allah Israel sekarang adalah Allah daripada Rut. Saudara, ini percaya Rut menjadi, dalam zaman sekarang, Rut jadi orang percaya. Terima Yesus, kira-kira kayak begitu ya. Nah saudara, saya mau bertanya, ketika kita terima Yesus, apakah karena kita hebat, kita pilih Tuhan, atau karena Tuhan pilih kita? Tuhan sudah jamah hati kita. Kebenarannya Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah ketuk pintu itu hati kita. Baik dengan caranya adalah mungkin kita sekolah di sekolah orang yang kenal Tuhan Yesus, atau kita mempunyai orang teman yang memperkenalkan kita, apapun juga caranya. Nah saudara, ketika Rut memilih Tuhan menjadi Allah, Israel menjadi Tuhannya, itu karena Tuhan menggerakkan Rut, saudara, untuk percaya. Tapi Rut merespon dengan mengaminin, mau percaya. Saudara, Tuhan memilih kita, tapi kita harus merespon. Mau nggak percaya sama dia? Itu dia kira-kira. Jadi kalau Anda baca Alkitab, jangan hanya sekedar baca kata-katanya, tapi juga lihat pribadi Allahnya, karena Alkitab bicara tentang Allah. Allah itulah yang setia. Dia mau pakai Rut untuk menopang Naomi balik ke Bethlehem. Tetapi untuk itu dia mau Naomi pun ikut satu dengan Rut satu dengan Naomi, termasuk dengan iman. Tuhan
gerakan itu. Dan disitulah Tuhan memakai Ruth untuk memelihara Naomi. Dan ketika di Bethlehem, saudara, Tuhan memperlihatkan pemulihannya lewat siapa? Boas. Ya kan? Naomi dipulihkan, ditebus oleh Boas. Ya, saat itu Tuhan menyediakan Boas yang makmur dan murah hati. Dia makmur dan murah hati, saudara. Lihat cara Boas memperlakukan bawahannya. Sangat santun. Dia murah hati juga. Dia makmur. Tapi dia belum menikah. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan untuk menebus Naomi dengan menikahkan Ruth. Ya, kalau dia udah menikah, belum tentu dia mau untuk menebus Naomi dan menikahi Ruth. Dan juga Tuhan memberikan keturunan kepada Naomi, sesuatu yang mustahil sebelumnya. Sebelumnya Naomi mengalami situasi yang mustahil karena dia gak bakal punya keturunan lagi. Sekarang dia bisa punya keturunan lewat Boas dan Ruth. Saudara-saudari, Anda ngelihat kan? Tuhan tidak menuntut kita tahu segalanya. Naomi, Elimelek saat itu juga tidak sempurna seperti kita. Tapi ketika terus mau terhubung ke Tuhan, dia balik lagi ke Bethlehem. Dia mengingat lagi bahwa warisan-warisan dia, apa yang Tuhan tetapkan, maka dia dipulihkan, saudari. Demikian juga Anda ngelihat di sini, ya, tentang ini Elimelek dan Naomi. Dimanapun juga Tuhan tahu dan mengerti. Ketika di Bethlehem, di Moab, Tuhan juga yang menggerakkan Ruth dan Tuhan juga pakai ya untuk melihara Naomi. Di Bethlehem Tuhan yang menyediakan Boas dan memulihkan. Dengan kata lain, saudara-saudari, fokus utama, tokoh utama di dalam kitab Ruth di balik layar itu adalah Tuhan. Di balik semua peristiwa kehidupan orang-orang percaya, selalu ada tangan Tuhan yang menunjukkan kesetiaan dan mengalirkan pemulihan. Ini dia, saudari. Ya, kitab Ruth ada memberikan tokoh di belakang layar yang anggun, yang mulia, yang setia, yang tiada yang mustahil, yang memberikan masa depan, pemulihan, yaitu pribadi Allah, pribadi Tuhan. Terlepas dari kelemahan dan kegagalan daripada manusia, dan hal ini Naomi dan Elimelek, dia tetap menunjukkan kesetiaannya, dia pelihara mereka. Dan ketika mereka balik ke Bethlehem, dia alirkan pemulihan. Amin. Saat kita terhubung kembali ke Tuhan, pemulihan terjadi. Saudara-saudari, ini yang kita pelajari sebelumnya dari pintu gerbang lama dalam kitab Nehemia. Ya, bahwa firman Tuhan harus kita baca sebagai pribadi, di mana kita bisa melihat pikiran Tuhan, tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan, pemberian Tuhan. Dalam kitab Ruth juga, ya, bagaimana pikiran Tuhan tertuju kepada anak-anaknya. Tujuan Tuhan membuat mereka bahagia, ya, diangkat. Kerinduan Tuhan untuk mereka bersekutu, balik ke Bethlehem, bersekutu dengan Tuhan. Dan pemberian Tuhan adalah tuntunan penebusan segala, saudara-saudari. Amin. Itu dia. Dan kalau kita lihat juga dalam kitab Ruth ini, dalam cara pandang yang melihat siapa sih yang Tuhan perhatikan, ya. Kalau tadi mastermind-nya yaitu Tuhan. Tetapi sekarang siapa yang Tuhan perhatikan? Saudara, orang pilihan Tuhan Israel itu tadi kan Naomi dan Elimelek. Jadi ini bicara Naomi dan Elimelek, orang pilihan Tuhan Israel saat itu. Tapi sekarang adalah Anda dan saya, orang yang percaya Tuhan. Amin. Nah, ketika dipulihkan di Bethlehem, siapa yang dipulihkan? Naomi, saudara. Naomi yang dipulihkan, kan Anda ngelihat dalam pasal 4 kan. Orang-orang pada berseru kepada Naomi, ya, Allah berbelas kasih, memulihkan kamu, memberikan keturunan kembali, mengangkat kamu lagi. Naomi yang ditebus melalui Ruth, yang ditebus oleh Boas. Saudara-saudari, Boas itu penebus, lambang daripada Yesus. Itu Naomi. Tapi hukumnya, peraturannya saat itu ketika dia mau menebus tanah dari Naomi, maka dia harus menikahi Ruth. Itu dia. Jadi saudara-saudari, Naomi yang di sini yang ditebus, bukannya Ruth. Tapi caranya dengan menikahi Ruth. Kemudian siapa yang dipelihara Tuhan di Moab? Naomi. Lalu siapa orang pilihan? Naomi dan Elimelek. Tapi Elimelek kemudian meninggal. Dia sudah mendapatkan tempatnya di surga. Jadi kitab Ruth ini terfokus pada Naomi. Ya, mastermind-nya Allah, Tuhan Yesus. Tapi fokus Tuhan, hati Tuhan ada pada Naomi. Mungkin Anda protes, Pak, kan Ruth yang memberi keturunan,
Ya, sehingga akhirnya itu jadi nenek moyang dari Daud dan akhirnya nenek moyang Yesus dong. Benar, secara garis keturunan, tetapi kenapa Rut bisa dipakai? Karena dia nempel sama Naomi. Dia memberkati Naomi. Kenapa Naomi? Karena Naomi anak Allah, orang pilihan Tuhan. Kayak kita juga, saudara-saudari, dengan kata lain saya mau katakan, mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya Anda dan saya. Dan Rut, karena Rut mau memberkati, Rut mau menempel, mau menjadi berkat buat Naomi. Itulah Tuhan jadi pakai dia. Itulah Tuhan jadi angkat dia. Tapi mata Tuhan ada pada Naomi, saudara-saudari. Kita perlu memperlihatkan mata dan pikiran Tuhan itu selalu kepada anak-anaknya. Orang yang dipilih telah menjadi anak-anaknya, Anda dan saya. Apapun keadaan Anda saat ini, mungkin kita pernah melakukan keputusan yang salah, ataupun kita sedang mengalami suatu kepahitan, ataupun kita sedang galau, apapun juga. Saudara ingat, mata Tuhan tetap tertuju, pikiran Tuhan tetap tertuju pada Anda. Dan dia terus mau setia, menunjukkan kesetiaan yang melihara kita, dan dia juga mau memulihkan kita. Tapi milikilah sikap hati. Datang kepada dia, punya hubungan, sikap hatinya rendah hati, sikap hatinya adalah kerja keras, fight, jangan menyerah, kerja keras. Sikap hati kita adalah kita mau, saudara-saudari, santun. Artinya kita berhubung dengan orang-orang juga. Sikap hatinya adalah juga bersyukur. Bersyukur dalam hal-hal yang kecil, jangan hanya hal yang besar. Yang kecil pun kita syukuri, saudara-saudari. Maka Anda akan melihat betapa Rut dari yang sebelumnya hanya untuk memetik gandum, mengambil gandum yang tercecer. Akhirnya bukan hanya gandum dia dapat, tetapi juga adalah penebus pasangan hidupnya. Saudara-saudari, ketika kita bersyukur pada hal yang kecil, maka kita akan mendapat hal yang besar. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Jadi, secara tipologi, Naomi adalah orang percaya, Boaz adalah Yesus penebus secara tipologi gambaran. Tetapi secara sikap hati, orang percaya harus memiliki sikap hati seperti Rut. Rendah hati, kerja keras, santun, dan bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara-saudari. Demikianlah pendalam Alkitab kita minggu ini, kiranya memberkati kita semua. Tuhan berkati kita. Amin.